Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Willy Artanika Ricarda, STMTI dari Universitas Nahdlatul Ulama Lampung. Di sini saya akan memaparkan bagaimana cara menyusun dan langkah untuk menulis buku ajar. Menulis sepertinya aktivitas yang tidak bisa dilepaskan dari dosen. Ya, saat dosen tidak mampu menulis, justru akan diragukan kualitasnya dan dianggap tidak ilmuwan. Karena itu, mari kita sama-sama mencermati langkah-langkah yang akan saya paparkan berikut ini. Ada 3 langkah menulis buku ajar. Yang pertama, kita harus mempersiapkan RPS, yaitu rencana pembelajaran semester. Yang kedua, menyusun outline. Dan yang ketiga, membuat perlengkapan buku. Kenapa kita harus mempersiapkan RPS? RPS sendiri adalah dokumen perencanaan dan pembelajaran yang disusun sebagai panduan bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan, di mana dalam RPS itu menyangkut sebagai acuan proses pembelajaran mata kuliah, juga di dalamnya sebagai materi atau substansi dari buku ajar tersebut. Terus di RPS juga memuat capaian pembelajaran sampai sub capaian pembelajaran juga sebagai sasaran tujuan yang ingin dicapai. Berikutnya, kita harus menyusun outline. Outline sendiri ada 3 bagian. Bagian yang pertama itu bagian awal atau pendahuluan, di mana terdapat kita membuat deskripsi dari mata kuliah tersebut, menyantumkan CPMK dan sub CPMK-nya. Kita menuliskan petunjuk penggunaan buku ajar dan kompetensi prasyarat sebelum mempelajari buku ajar tersebut. Syarat kompetensi apa saja yang harus terpenuhi. Kemudian kita baru membuat bagian isi, di mana bagian isi tersebut yaitu membuat judul atau topik pembelajaran. Nomor 2, uraian tentang tujuan kegiatan pembelajaran. Kemudian materi pembelajaran yang sesuai dengan topik pembelajaran. Tidak ketinggalan kesimpulan dari materi pembelajaran tersebut. Dalam memberikan tugas yang kelima, diusahakan harus mempunyai rasa feedback dari mahasiswa supaya terasa interaksinya. Di bagian 6 harus terdapat evaluasi atau tes formatifnya beserta kunci jawaban. Bagian yang ketiga yaitu bagian akhir, di mana bagian akhir itu kita membuat daftar pustaka
Tentunya dalam kita membuat bahan ajar banyak sekali referensi-referensi. Kemudian alangkah lebih baik juga diberikan glosarium atau daftar singkat kata. Ini untuk kum itu, untuk dosen itu wajib supaya kumnya besar. Menyantumkan indeks, juga lampiran-lampiran kalau memang dibutuhkan. Tidak lupa juga menyantumkan biografi penulis supaya tambah terkenal. Setelah bagian-bagian menyusun online sudah selesai, ada bagian terakhir, yaitu membuat perlengkapan buku. Ya, membuat perlengkapan buku ini seperti cover atau judul besar bukunya, terus lembar persembahan. Contohnya karena kita mengabdi di universitas tertentu atau perguruan tinggi, paling tidak kita memberikan terima kasih karena kita dapat mengabdi di situ. Terus daftar isi, daftar tabel, gambar, skema pilada, dan lain-lain. Dengan melihat bagian-bagian dalam menyusun buku ajar, kita lebih terstruktur dan dapat menghitung terselesainya buku ajar yang kita buat. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Thank you, matur suwun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.